Selamat pagi, kembali lagi bersama gue, Mario. Jadi, kita mau bahas tentang coronavirus lagi, COVID-19. Karena perkembangannya sangat amat pesat dan banyak. Apalagi di Indonesia sudah terlihat 369 dan kematiannya mungkin sudah sampai 35 atau 32. Itu wow banget. Ini sangat urgent. Jadi kita mau cari tahu tentang COVID-19 ini, bukan sekedar cuma lebih tahu dari yang kemarin kan udah basicnya, udah tentang COVID-nya, tentang coronavirus itu apa, bagaimana penyebaran dan segala macam. Sekarang kita mau tahu lebih lagi tentang tingkat kematiannya, mortality rate-nya seperti apa, dan kesembuhannya. Yang gue pengen tahu adalah ada satu berita yang sempat gue lihat walaupun ini dari story orang, makanya gue mau confirm. Dia bilang bahwa coronavirus itu bisa menyebabkan sakit yang permanen, apalagi di level paru-paru. Itu yang mau kita cari tahu. Sekarang saatnya kita searching bareng Mario, belajar bareng. Untuk yang pertama, kita lihat dulu peta persebarannya. Di sini kita lihat confirm case dari total seluruh dunia sekarang sudah sampai di level 275.000. Dan ini mungkin setiap kita refresh, kita akan dapat perubahannya. Ini per 21 Maret jam 9 pagi, 9.21 pagi. Jadi situ 275 case total yang sudah sembuh 91.000. Bagus, yang sudah sembuh, God bless you. Semoga bisa tetap bertahan. Tapi yang meninggal sudah 11.385 dari seluruh dunia. Itu sangat disayangkan sekali. Turut berduka cita buat semuanya yang sudah bekerja keras. Semangat para dokter, para perawat dan sebagainya. Orang-orang yang belum terkena apa-apa, masih dirawat ataupun yang masih sehat, please stay at home. I mean it. Karantina diri sendiri, sehat ataupun sakit, jangan bantu menyebarkan penyakitnya. Di sini kita lihat yang paling banyak memang Cina, yang ketiga adalah Italia, keempat adalah Spanyol, kelima bahkan Jerman. Keempat Jerman, Iran, dan tiba-tiba ada United States, guys. United States ini sebelumnya dia nggak ada dugaan apapun tentang kasus coronavirus atau COVID-19 yang terjadi di sini. Apalagi yang matinya mungkin sudah sekitar 262. Untuk mengklarifikasi, gue ingin baca-baca lebih sedikit tentang apa yang terjadi kepada pasien COVID-19 yang sudah sembuh. Walaupun sudah sembuh itu bagus, jujur. Congratulations buat yang sudah sembuh. Tapi gue mau belajar lebih tentang apa sih kesembuhannya sebenarnya dan apa dampaknya. Katanya COVID-19 itu bisa menimbulkan dampak ke belakangnya walaupun lu sudah sembuh atau enggak. Kita lihat. Jadi simptom dari COVID-19 ini memang paling banyak mempengaruhi di respiratory, pernafasan. Di sini terlihat bedanya gejala simptom dari COVID-19 sampai influenza, sampai cold, sampai demam itu yang paling mirip adalah dengan flu atau influenza. Tapi COVID-19 simptom yang paling menimbulkan kekhawatiran adalah dry cough, batuk kering, sama demam, fever. Gue berharap kalian baik-baik aja, para penonton. Tapi jika kalian memang ada sedikit dry cough, batuk-batuk, sama mungkin demam, bantulah diri kalian sendiri, cek ke dokter. Semoga tidak apa-apa. Minum obat, misalnya bukan marketing tapi imbus seperti ini. Minum air yang banyak. Jadi kita baca berikut ini. Pasien coronavirus yang sudah sembuh masih bisa menerima atau meninggalkan damage lung, artinya adalah paru-paru yang terluka. Ini klaim dari research di Hong Kong. Dari small study 12 pasien yang sudah dikeluarkan, sudah dinyatakan sembuh dari hospital, 2 atau 3 dari 12 pasien tersebut mempunyai penurunan kinerja dari paru-paru. Walaupun itu kata dia ini masih terlalu awal untuk dikonfirmasi, apalagi untuk mencari efek long termnya. Nah, di sini kata dari Dr. Owen Sang Tak Yin, dia bilang some patient akan menerima penurunan paru-paru sebanyak 20 atau 30%. Jadi penurunan 20-30% di situ berarti kita akan agak kesusahan untuk bernafas. Setelah investigasi lebih lanjut, recovered pasien yang sudah sembuh dari COVID-19. Oke.
Jadi mereka harus dicek terlebih dahulu apakah mereka mempunyai pulmonary fibrosis, atau yang artinya scarring inilah, itu paru-paru kita jadi terluka, dan ini virusnya benar-benar gawat sekali. Gue kira dan kita kira pasti banyak orang berpikir bahwa COVID itu nggak terlalu mematikan. Kenapa? Karena lebih banyak yang sembuh daripada yang mati. Ya, gue juga berpikir begitu. Gue juga berharap bahwa memang sembuh itu lebih baik kan daripada sakit, apalagi sampai ke level tahap kematian. Tapi kalau dilihat seperti ini levelnya juga cukup menakutkan, karena ini menimbulkan luka permanen di paru-paru, which is gawat. Jadi adalah kerusakan paru-paru ini salah satu organ yang sangat penting, apalagi dia menimbulkan luka permanen. Itu gawat dan menakutkan. Nah, di sini bilang lung fibrosis tidak bisa disembuhkan. Nah, di sini ada pertanyaan yang bagus juga. Apakah COVID-19 patient yang sudah sembuh itu imun terhadap penyakitnya juga? Apalagi misalnya kalian udah terkena nih, kita sembuh. Walaupun mungkin ada terluka, tapi apakah kita imun? Apakah kita tahan terhadap COVID-19? Banyak virologis ataupun para ahli virus, peneliti virus, itu mereka percaya bahwa kok yang sudah sembuh dari COVID-19 itu adalah imun terhadap SARS-CoV-2 ataupun COVID-19 itu. Kita coba gali-gali terus. Jadi di sini ada dari World Economic Forum, ada 5 question yang ditanyakan dan kita akan jawab coba. Nah, what is the recovery rate? Jadi mortality rate-nya itu tingkat kematiannya adalah 4% rata-rata. Maybe. Gue gak tahu, tapi di Indonesia itu udah hampir 10%. Gawat. Mungkin itu juga tergantung dari kesiapan kesehatan kita. Nah, di sini ditanya apakah kita bisa dapat menyebarkan virus juga setelah kita sembuh. Nah, jadi sini juga sempat disebutkan dari studi yang kita juga nggak tahu dari mana. Di sini menyebutkan bahwa orang yang sudah sembuh, yang sudah di-treated, yang sudah dirawat, masih mempunyai trace ataupun jejak virus yang ada dalam tubuh kita dan bertahan sampai lebih dari 2 minggu setelah simptom itu selesai. Maksudnya kalau kita udah sembuh, kita udah gak batuk-batuk lagi, virus masih ada di dalam badan kita selama 2 minggu. Jadi take care. Walaupun memang kemungkinan untuk di-transmission sudah sangat berkurang. Awesome. Ada pertanyaan lagi yang bagus, apakah gua bisa terkena COVID-19 2 kali setelah gua sembuh? Walaupun dibilang bahwa orang yang sudah kena coronavirus sebelumnya menjadi imun, tahan daya tubuhnya sangat kuat, jadi kemungkinan besar enggak katanya. Tapi ada banyak case di sini juga yang dibilang bahwa misalnya ada seorang wanita di sini di umur 40-an sudah dinyatakan sembuh oleh hospital di Osaka, tapi tes keduanya positif, berarti kena lagi. Dan ada satu lagi di South Korea juga, kedua kalinya juga dinyatakan positif coronavirus, padahal awalnya udah sembuh. Ada di Cina bahkan 14% dari recovering, berarti adalah pasien yang sudah sembuh, 14%-nya itu dinyatakan COVID positif pada tes yang kedua setelah mereka sembuh. Namun dia bilang jangan terlalu cepat jump to the conclusion, karena ini belum fully confirm. Karena ada banyak sekali explanation yang memang tim medis perlu banyak lakukan. Ini sama persis, jadi mungkin rata-rata memang udah sama. Kemungkinannya penurunan 20-30%, ada kemungkinan terjadi penurunan seperti itu. Memang long term recovered efeknya itu nanti akan ada pulmonary fibrosis seperti yang tadi. Skip. Nah, ini adalah mungkin sekaligus gue tambahkan apa yang terjadi jika kita sakit. Di sini ada penolongan dari CDC, Center for Disease Control and Prevention. Ini walaupun dari Amerika, kita juga bisa terima langsung masukannya apa aja itu. Stay at home. Dibilang stay at home kecuali kita mau mendapatkan atau mau menerima medical care di rumah sakit. Stay home,
Kita bisa recover di rumah, jadi kita bisa sembuh di rumah, istirahat yang benar, makan yang bergizi dan sebagainya. Do not leave except to receive medical care, to get medical care. Avoid public transportation, kalau bisa sebisa mungkin hindari public transportation, dan kita harus stay in touch with your doctor. Ini kita harus isolasi diri. Stay away from others. Jauhi orang lain. Limit contact with pet and animals. Really? Dan call ahead before visiting doctor, itu adalah satu poin yang baik. Wear face mask if you are sick. If you are sick, kita harus pakai face mask. If you are caring for others, jadi kita juga bisa membantu memberikan masker kita kepada orang yang sakit yang mungkin kita lihat. Tapi gue ada mau note sedikit bahwa kita juga mungkin perlu menggunakan face mask. Kenapa? Kita mungkin tidak mempunyai simptom, kita nggak punya rasa sakit atau keluhan apapun, tapi kita bisa, siapa tahu sudah bisa menyebarkan virus. Karena mungkin kita punya imun yang kuat, tapi virus tetap berada di dalam paru-paru. Mungkin ini saat yang bagus untuk gue bisa kasih card di sini. Di sini ada, mana nih sini ya? Sini nih, bakal ada penjelasan bagus tentang coronavirus COVID-19 dari Kurzgesagt. Gue langganan channel itu sangat membantu sekali, very informational. Kalian bisa tonton di sini mungkin. Sekarang gue upload kalau timingnya tepat. Nah, kalau kita batuk dan bersin, tutup, cover. Tutup pakai tisu, buang tisunya. Lalu cuci tangan. Cuci tangan secara rutin, secara sering, pakai hand sanitizer, pakai soap and water, jangan cuma water only ya, jangan cuma air doang. Avoid touching. Hindari menyentuh di bagian mata, hidung dan mulut. Oke. Noted. Dilarang sharing personal item. Misalnya di rumah ya gelas sendiri-sendiri, piring sendiri-sendiri dan sebagainya, towel juga sendiri-sendiri, bla 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 bla, wash them, okay, as usual. Disuruh membersihkan semua permukaan yang sering tersentuh, clean and disinfect dan sebagainya. Oke. Monitor simptom. Kalau kita sakit, kita harus monitor simptom, misalnya medical attention, untuk telepon dokter, pakai face mask dan sebagainya. Oke, I think sudah selesai video hari ini. Thank you for watching, thank you for listening. Gue harap gue bisa memberikan informasi lebih mengenai COVID yang kemarin kan sudah kita lihat. Dan satu hal yang paling penting adalah jangan terlalu sering menyebarkan hal-hal negatif, walaupun kadang-kadang hal negatif itu juga informatif. Misalnya seperti yang tadi ini, bahwa setelah sembuh pun kita masih punya kemungkinan untuk terkena sakit, yaitu di area paru-paru, penurunan kinerja paru-paru. Oke lah, semoga ini bisa menjadi nilai tambah lebih kepada kalian untuk lebih menganggap ini hal serius. Karena apa? Karena jujur gue juga sendiri mengira bahwa ya udahlah COVID-19, kalaupun gue kena pasti gue sembuh. Kenapa? Karena kita masih muda, gue masih muda, lu masih muda mungkin ya, di bawah ya, lebih muda dari 45 tahun itu masih sangat muda kok. Karena yang terkena iya amit-amit, walaupun ngomong yang paling muda meninggal tuh di atas 45 tahun, tapi tetap kita harus take care of ourselves. Gue pikir bahwa gue sempat bilang kayaknya lebih mending kena di awal deh, karena kita bisa sembuh, kita dapat treatment lebih cepat. Karena sekarang kondisi rumah sakit belum terlalu penuh. Tapi setelah baca ini, gue jadi tahu bahayanya COVID-19 itu nggak cuma sekedar gue kena, gue dirawat, gue tidur istirahat, lalu gue sembuh. Nggak cuma sekedar itu doang. Ternyata ada kemungkinan besar bahwa, dan pada saat proses kita sedang sakit itu sangat jujur menderita. Jadi gue minta maaf memang kalau gue sempat ngomong bahwa menganggap enteng COVID-19 ini, tapi gue harap jangan anggap enteng. Apalagi kita yang tinggal di Indonesia, kita bukan negara maju. Sebagus-bagusnya pemerintah ngomong apapun di sosial media, berita itu semua jujur ada bumbunya,
dimana itu untuk menenangkan kalian juga. Bukan berarti kita untuk menganggap enteng. Jaga diri baik-baik, social distancing, kalau perlu lockdown. Kalau memang itu untuk menghentikan penyebaran COVID ini. Thank you, God bless Indonesia. Semoga Indonesia bisa cepat sembuh. Semoga kalian aman-aman aja. Sehat-sehat selalu. Thank you for watching. Please like and subscribe. See you very time. See you soon. Thank you. Love you so much. Dadah.